Itu lagi susah banget tuh, keluarga susah banget. Susah apa? Susah banget. Aku pernah nggak makan itu berapa hari. Serius? Serius? Gak makan beberapa Nggak makan berapa hari. Sampai aku ngerjain PR orang. karena gak ada duit. Karena nggak ada duit. Orang ngamen ya dulu naik Metro Mini kan pulang sekolah. Ini ya, dia dapat berapa duit ya? Aku mikirnya di situ, udah mikir di situ. Ini dia dapat berapa duit ya kalau nyanyi ya? Kalau gue nyanyi, gue dapat berapa duit ya? Gue nggak pernah khawatir sama duit. Pasti dicukupin, entah gimana. Gue mau kenalin kalian ke teman gue yang paling lama ya kayak teman terlama yang sampai saat ini masih ngontekan dari 5 SD. Awalnya musuh besar, tapi sekarang ya bertahan sampai sekarang. Jadi BFF. Yoi, namanya Michael. Dia ini psikolog. Lu sebenarnya apa sih? Psikolog, konselor atau pendeta apa? Gue ambil S1 psikologi. Terus gue ambil S2 konseling di sekolah teologi. Oke. Jadi ada, bisa dibilang ada evangelisnya. Lalu dari situ gue ambil S2 lagi di psikologi. Nah, Yang ada profesi psikolognya. Lalu gue kerja sebagai konselor yang punya background psikologi dengan teologi. Jadi, Dengan base Kristen. enggak, base-nya gue non-sara. non-sara, oke. Jadi non suku, agama, ras dan antar golongan. Berarti based on Tuhan. Apa Karena negara kita sih itu beson Tuhan? sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, jadi kayaknya itu tidak bisa dibuang deh ya. Itu pasti bicara mengenai itu apa spirituality Tuhan, tapi dalam konseling nggak angkat-angkat begitu. Kecuali kliennya ngomong gitu, Pak, saya mau cerita pengalaman saya dengan Tuhan, misalnya apa? Oh ya udah silakan gitu. Ya, tapi ada yang saya nggak mau ngomong soal apa sekarang, soal Tuhan ya. Oke. Ya udah gitu. Jadi basically kerjaan lo apa? Oh ya, Michael ini orang yang membantu gue, sangat membantu gue melewati masa-masa waktu kemarin kehilangan Conan. Dan beruntungnya karena ini teman baik gue, jadi gue ada yang konseling secara gratis gitu loh, tanpa minta. Tapi karena gue bukan tipe orang yang ini nyari gitu loh, nyari. Kalau nggak ketemu lo ya mungkin Diem-diem aja. dengan iya, aku nggak akan nyari yang butuh. Nggak tahu, mungkin karena berasa oke, tapi yang pasti dengan ngobrol ke lu lumayan changing point of view dan menolong gue untuk relax. Dan yang lucunya lagi adalah yang itu ceritanya si Audrey itu loh, yang bantuin Michelle itu ternyata temennya Michael. Iya betul. Padahal nggak ada janjian ya. Gue sempat kontak Michael untuk ngebantuin Michelle karena dia nggak boleh konselingin, nggak bisa konselingin Michelle kan lo. Ya beta orang lain yang nggak dikenal, kan. Lebih objektif lah. Nah kalau sama gue, Special case. Soalnya gimana ya? Kita statusnya kan best friend ya, statusnya. BFF. Jadi Andri sama gua itu dulu kenalnya sebenarnya historinya tuh musuh duluan, musuhan sampai gua ngerasa teman gua yang gua orang Bandung yang butuh teman jalan-jalan, akhirnya gua cari teman paling dekat rumah gua siapa? Oh si Andri. Cuma ngajakin dia dan dia tolak satu kelas. Pas satu kelas loh. Satu kelas. Jadi dia nyebut gua kodok Bandung, gua nyebut dia kodok buduk apa? MKT. MKT. Akhirnya inilah jalan bareng sampai bisa pergi bareng gitu ya, ngobrol bareng, jalan bareng ke mall segala macam, berdosa bareng, bertobat bareng. Terus kayak gitu masing-masing ya dengan profesi masing-masing lah. Jadi dengan kondisi gitu membuat gua jadi ngerasa ya perlu hadir lah ya. Perlu hadir buat best friend gua dengan istrinya yang jadi best friend juga. Pastilah satu paket. Kalau gitu best friend berikutnya dikenalin dulu dong. Oh iya, Oh iya. Angel belum dikenalin. Istri gua Michael, dia Angel. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Michael Angelo. Iya. Oh iya lucu nih, Michael Angel, MA. Nah gue kebalikannya, Andri AM. Michelle. Wah. Terus anak kita Terus anak kita C semua tanpa janjian. tanpa janjian ya.
Saya semua. Iya, saya semua. Tadinya anak gua disuruhnya orang-orang malaikat, Michael, Angel, Raphael, Gabriel gitu kan. Wow. Rafael lagi. Jadi, Yang nggak ada di Alkitab tapi ada di kitab-kitab lain. akhirnya enggak lah. Calvin, Colby, Caitlin, kayak gitu. Conan Kristal. Iya, terus Cece. Conan Kristal gila Conan CC Kristal. semua AM Iya. dan MA. Mac Family. Iya. Mike, oke, iya. Oke, lanjut. Oh, Lanjut. perkenalan ya. Oh. Ini kita mau ngomongin apa? Lanjut tadi. Jadi Lu harus hadir. Harus hadir ya. Oh ya, gue ngerasa ya harus hadir ya, karena buat gue tuh best friend tuh bukan karena situasi kondisi ya, tapi decision ya. Gue pernah ngomong sama elu gitu kan. Jadi gue bilang, oh kalau gue anggap lu sahabat atau teman baik, lu nggak punya decision yang sama yang kita nggak apa-apa, karena itu decisionnya gue. Gitu. Jadi artinya makanya gue sama Andri tuh sebenarnya bukan best friend yang kontak-kontakan everyday apa enggak gitu ya. Begitu ketemu, tek, gue klop aja sama dia. Kenapa? Karena gue udah tahu nih, oh gue kalau dia perlu apa gue ada, dan sebaliknya pas dia married sama lu kan gue juga ada pada saat gue married. Lu orang belum nikah, gue minta si Andri jadi best man gue gitu kan. Jadi yang penting gue tahu nih pada saat dibutuhin ya gue ada di situ. Nah, buat Iya, gua iya. itu cukup Karena lah. karena kita sebenarnya jarang banget kok ngobrol ketemu tuh padahal jarang, iya bener-bener jarang. Ya, ulang tahunnya suka lupa kan? Lupa. Tapi ya gimana ya? Gak ngaruh sih. Ini karena kita berdua santai juga sih ya. Tapi sejauh ini dari semua temennya Andre. Ya, Nah, Cocok ini. nah lucunya itu nggak tahu ya kalau itu. seumur dia bilang cuman ada 2 temen gua yang bener-bener Aku klop, nyaman gitu. nyaman Ngobrol. banget dan bisa blendnya bisa langsung blend banget. Gitu. Yang satu lagi di Bali ya, yang di sini ya. Yoi. Oh ya gue tahu ya. Tahu tapi lu belum ketemu. Belum ketemu betul, Belum belum ketemu. ketemu. Fotografer itu ya. Lu sih besok udah pulang. Iya, karena belum pernah ketemu ya pas di sini lagi. Iya. Belum pernah ketemu. Ya kamu nggak tahu Gitu. saya. Kita bertiga nggak tahu. Kamu nggak tahu. The name apa? Must be. Gitu. Terus Kayak Voldemort dia. iya, jadi lu pas gua ya maksudnya approach lu berarti kan teman kan, bukan sebagai seorang konselor kan. Iya. Gitu. Terus lu ngerasa gak sih lu beda konselingin teman sama konselingin klien? Beda banget bro. Banyak yang ngintip-ngintip di sana. Hai. Lagi syuting. Anak C dan C. Where's my iPhone? Iya. Where's mommy? Where you put my iPhone? Oh lagi di cas di sebelah tempat lampu. Which color? Lagi shoot. Oke. Blue? Tas mana? Di charge di dekat lampu. Oh, di charge. Oke. Lanjut. Terus Ya, jadi kalau ditanya ada perbedaan atau enggak, pasti ada perbedaan sih. Maksudnya kalau lu sebagai konselor ini ya, sebagai konselor profesional ya, lu pasti memang ada objectivity, ada profesionalitas yang lu jaga jarak, jaga boundaries itu. Lu nggak bisa menyampaikan semudah apa, nggak simple menyampaikan isi hati perasaan lu sama orang si klien itu gitu. Meskipun gua treat dia as equal gitu, tapi gua akan lebih banyak listen dan fokus ya membantu dia untuk membantu dia menolong masalahnya dia gitu ya, dengan cara dia punya kesadaran sendiri gitu. Nah dalam pertemanan gue rasa mungkin ada boundaries yang bisa lebih sedikit dilanggar lah, jadi gue kayak bisa nyampaikan pemikiran gue, perasaan gue gitu kan, terus terlibat lebih dalam perasaan gue gitu, gue ikutan sedih, gue sama istri gue doain, ikutan nangis tuh ya, ikut beli baju si Conan dinosaurus itu. Dino dulu ya. Ya kalau konselor kan gak ngelakuin sejauh itu gitu, tapi as a friend tuh kan kayak aduh gimana caranya, gue pengen banget temenin lu waktu lu larung di Bali kan. Masuk pas gue ke Bali ya lu belum nih gitu, mungkin nungguin keluarga, tapi ternyata setelah itu juga ini. Jadi ya momen-momen itulah kayak gitu tuh beda lah, maksudnya konselor nggak sampai sejauh itu. Dan lu udah punya udah punya info lebih cukup dalam tentang background gua kan, jadi betul. Mempengaruhi judgement lu banget gitu. Ya terus kan gue juga bisa langsung kontak lu, ngomong sama lu gitu pada saat lu mungkin kasih ya sama kayak lu biasa sharing di YouTube kan. Iya. Kalau gua kan nggak lihat YouTube, gua langsung kontak lu gitu. Gimana nih sekarang gini gitu. Nah, kalau bilang jangan tanyain gua ini kalau ketemu gua ya, gua nggak
nggak akan masuk ke, maksudnya gue nggak akan, oh ya gue akan jadi orang luar yang hati-hati sama lu, enggak gitu. Gue ngerasa gue udah kenal lu, kenal Michelle, ya gue tahu gue ngomong aja gitu, apa adanya. Gue tetap, meskipun gue tahu mungkin ada sedihnya, tapi lu juga nggak akan tersinggung, nggak akan gimana, ya itu beda lah menurut gue. Topeng penyampaiannya yang benar. Apa? Topeng penyampaiannya yang benar. Topping. Topping. Enggak. Gimana sih? Tahu penyampaiannya yang benar. Oh, tahu Maksudnya penyampaian. nanyanya Oh, benar iya, gitu iya, cara iya. nanyanya. Kan kadang-kadang kita ya gitu kadang-kadang bukan pertanyaan yang salah, cara bertanyanya yang salah gitu kan. Iya. Ya. Dan reaksi kayak itu tuh. Oke, enggak. Dua. Tuh. Kamu mau ikut juga sini? Duduknya di sini. Ada gak gelas Coca-Cola? Buka itu, buka. Diutus. Nah, itu tuh ada gelas. Yang atas. Atas buka. Minta tolong. Nah, itu gelas. Nah, ambil. Itu. Nah, ya. Ya. Tinggi. Oh, stay careful. Ya, oke. Nggak ada airnya. Ini dia harus isiin. Emang begitu Kak, tenang aja. Banyak iklannya ya. Syuting bareng bocah-bocah. Jangan gitu, jangan Ini lewat selingkuhan situ. lagi. Aduh, ini bocah-bocah memang cari perhatian banget. Memang membutuhkan perhatian sih. Oke. Masuk. Ya udah masuk dulu. Udah. See you later. Bye. Dan nonton sana berempat. Dia pipis lagi. Angkat kaki gitu. Ya ampun. Kayak little doggy. Iya, terus mana tadi? Kebanyakan iklan. Iya, banyak yang di bypass dan enak gitu nyampainnya. Iyalah. Jadi lebih apa ya, John? Lebih as friend and family lah ya. Family lah. Terus gue juga orangnya kan sebenarnya satu sisi tuh gue dulu kelihatannya ekstrovert gitu, tapi kan gue enggak juga sih sebenarnya. Introvert lah. Jadi gue tau lah sama orang-orang tertentu gitu kan. Gue akan intimate sejauh apa gitu. Jadi, Tapi iya lu, gua sama lu doang yang ya gitu jarang ngobrol, tapi begitu ngobrol kayaknya gue lebih cihuy hangout kayak saudara sih. Cihuy ketahuan umurnya. Kenapa emangnya? Tua banget Cihuy. Emang cihuy tua banget ya? enggak lah. Tapi ya, Karena gua angkatan rasa- kita semua, gua dia rasa- sendiri yang paling muda. yang paling muda nih. Tapi kamu tuh satu-satunya orang yang dia bilang sama aku temen gua yang pasangannya paling cakep tuh lu doang. Terima kasih. Curang Saking soalnya. mudanya. Lagi mudanya. Curang start. Angel dengar-dengar aja dari tadi. Ini kemudian. Siapa? Ya gue mendengar aja. Ya, dia tahu lah. Andri best friend gue, dia tahu. Gue sampai tahu teh lalat dia di mana. Kerampan di bareng ya. Loh, ini jadi rahasia publik. Jadi kita tahu semua. Udah tahu tuh teman di bareng. Waduh. Gue tuh sedekat itu dulu sama Andri. Makanya gue bilang ini teman dari musuh. Mungkin karena itu ya. Jadi musuh itu kan ada sisi emosionalnya. Terus gitu musuh, temenan gitu kan. Yang tadi gue bilang dosa bareng ya, namanya cowok lah ya. Sampai akhirnya yuk tobat bareng sama-sama. Gua nggak tahu loh kapan bener mau mendekatnya loh. Karena apa? Ya 5 SD lah. Karena waktu itu kan berantem mulu, kan temenan sama Bondan dan Ya, Bondan. sebagainya. Kayaknya abis lewat dari kelas itu malah nggak. Dulu tingginya sama. 6 juga. Enggak, 5 sama 6 tuh momen abis berantem itu deket. Satu SMP tuh lu pindah. Iya, gua kan di Gading. Iya kan. lu pindah kemana? Nggak tahu nih. Tiba-tiba pindah ke. Karena gua nggak tahu. Pindah ke Gua DB. bener-bener nggak tahu. Gue DB2. Lah, ini anak satu, gue pikir mau gue barengin kan. Ya, dia enggak. Bukan tanya. Kapan? Masih cuek-cuekan. Enggak ya, dia mau orang gitu, enggak tahu Emang? gitu. Itu Cueknya yang nggak tahu. kan juga itu yang bikin marah. Nggak tahu. Ya mulai curcol ke psikolog, Sampai sekarang ya, sampai sekarang gitu ya. Sekarang. sampai sekarang. Dulu tingginya sama nggak? Ya enggak lah.
Tetap lebih tinggi. Enggak, pertama-tama iya enggak beda jauh. Enggak, Masih- gua lebih tinggi, cuman gua kurus banget. Ini montok. Dia Ini bulat dulu banget. bulat bisa gelinding. Iya, Aku pernah terus lihat fotonya. Ya fotonya aja Terus gua kan. berambisi Yalah, pengen gemuk. Kamu selama SD aku baru lahir. 10 tahun kan. Kasih bahasa 10 tahun kan. Kamu udah lari-lari pada aku baru gitu. Gua 10 tahun ya? Iya. Nggak tahu. Iya, kita udah ketemu dia baru lahir. Iya benar, makanya gue bingung waktu itu dia pacaran sama anak SMP. SMP. Nah, sedangkan kita udah kuliah, Udah mau merit. kerja. Udah mau merit, iya. Hah, Udah kerja, udah kerja? udah 25. Udah Dia ketemu kerja, aku udah iya. 25. Udah kerja. Gue juga udah kerja ketemu dia. Gila, pedofil teman gue. Anak SMP. Bener gak nih? Bener gak nih? Lama-lama Mukanya Andre. Mukanya Udah Andre baby muda. face. Heeh. Muka aku boros. lama-lama nah SMP makin gede makin cantik juga ya. Ratusan pacarin. Itu kan namanya investasi. Investasi. Rese. Aduh. Nah, apa namanya? Om berduit. Berduit. Naik motor deh. Dulu belum berduit. Naik motor. Belum lah. Ya sekarang juga nggak berduit-berduit amat, tapi penuh anugerah lah. Jalah, kita gaya lu. kita kan tidak pernah kekurangan kan, maksudnya Amin. Ada pendeta. sampai Ada wah. Soju mana kekurangan sih? the last supper Mantap. kita perjamuan. Iya, maksudnya ya for some reason meskipun nggak berlebihan ya, tapi kita nggak pernah kekurangan sih. Bye-bye aja. Setiap apa yang diperluin tersedia gitu loh, Biarpun dia khawatir sampai mau Sama-sama. mati. gitu kan. Dan ya itu bukti kalau kita masih Sampai berasa berharap. menjadi malaikat pelindungku. Cielah. Cie. Emang dia aja yang nggak berasa. Mau cerita itu lucu deh. Apa namanya dia tuh selalu ngerasa kalau dia tuh apa ya, easy going banget. Kalau lihat, lu tahu kan backgroundnya dia kan agak-agak ini ya, agak gimana ya, Rumit lah. rumit, complicated. Nah, tapi dia cukup easy going gitu loh. Dan buat dia yang penting percaya apa sih, Beriman. dia tuh selalu beriman, selalu ada yang mencukupi gitu loh. Dan ya dicukupi, Pokoknya aku memang nggak dicukupin. Dia nggak pernah khawatir. Aku tahu susah. Gue udah susah. Gue kalau lebih susah dari itu udah gak mungkin. Oh, gila. Beneran loh, aku umur kelas 5 SD ya, kelas 5 SD, kelas 5 SD. Itu lagi susah banget tuh, keluarga susah banget. Susah apa? Susah banget. Aku pernah gak makan itu berapa hari. Serius? Serius. Gak makan beberapa? Gak makan berapa hari. Sampai aku ngerjain PR orang. Karena gak ada duit. Karena gak ada duit. Tapi orangnya, karena kerjaan PR orang kan dia berterima kasih ya. Terus, tapi dia beli-beli makanan. Terus anak-anak zaman dulu kan masih suka minta-minta makanan ya sama temennya. Anaknya bawa apa minta-minta kan. Jadi makan tuh sama-sama, makan sama-sama. Udah. Jadi aku sarapan, makan sama temen-temen yang bawa makanan banyak gitu. Terus dia ya dodol juga gitu. Jadi gue kerjaan PR-nya ya berasa berterima kasih. Nih sih aku bawain ini gitu. Dari makanya dari situ itu susahnya. Sampai udah susahnya itu. Terus kalau ngeliatin orang ngamen ya dulu naik Metro Mini kan pulang sekolah. Ini ya, dia dapat berapa duit ya? Aku mikirnya di situ, udah mikir di situ. Ini dia dapat berapa duit ya kalau nyanyi ya? Kalau gue nyanyi gue dapat berapa duit ya? Bisa nggak nih gue bayar uang sekolah atau seenggaknya ongkos Ya, bolak-balik deh hitung-hitungan. gitu. Udah itu hitungan begitu. Iya dong, berarti gue harus susah banget saat itu. Gue nggak mungkin lebih susah dari ini. Lu Kalau mikirnya gua- gitu? Gak Ha-ha. mungkin lebih susah daripada itu. Iya, kalau gue lebih susah dari ini ya berarti gue benar-benar kecil. Ya susah-susahnya ya gue nyanyi nih. Ini dia narik nih apa sekali nyanyi nih 1.000 dapet lah dari satu bus gitu kan. Bisa lah gue pulang begitu naik Metro Mini tuh udah dapet lah gitu. Terus naik Metro Mini juga gratis kan, berarti 2.000 gue bisa buat beli makan. Tuh mikirnya udah sampai kayak gitu. Itu kelas 5 SD. Jadi udah pikir Udah masuk ketemu om ini. Belum. belum. Masih jauh. Terus mikir bisa apa ya? Ya udah yang bisa saat itu selain jadi pengamen, juara 1, uang sekolah gratis. Sekolahnya, Uang akademi. sekolah. Iya buat akademik kan. Di sekolah itu didapat inget banget dari Nutrisari dulu.
Wow. Dapat kalau juara 1. Saya nggak dapatnya 50% juara 2. Jadi itu balapan tuh 3 kelas balapan apa sekelas bertiga balapan yang lainnya pas-pasan bedanya cuma 0,5 1 gitu. Kesal banget tuh. Oh, kamu nggak dapat? Lumayan. Nggak dapat itu ya juara 2. 50% Dapatnya jadi 50%, Lumayan lumayan. lah. Nah, dapatnya di situ. Jadi aku mikir gitu makin gede sampai kuliah tuh dia yang lagi khawatirnya tuh baru tuh. Gue udah nggak khawatir. Gak lah, nilai gue bagus, atlet juga, bisa lah gue pilih kuliah di mana aja Gila. Nah. yang jadi beasiswa. Yang dia nggak tahu adalah gue yang jagain dia. Kita ketemu waktu dia SMP kelas 3, terus gue mulai dipacarin SMA kelas 1 kan. Nah, jadi dia waktu butuh apapun kan gue udah kerja, jadi gue selalu simpen. Lu butuh dadakan, udah pasti, gitu loh. Oh, Uang dengan pengalaman sekolah. juga dia pernah bayarin uang sekolahku. Pernah. Pernah bayarin karena waktu itu bokap nyokap nggak ada duit, uang atlet belum turun. Gitu, belum SMA turun. tuh? SMA, kan udah jadi atlet tuh, belum turun. Dia kan sempat on off tuh. Ada yang dapat duit itu agak apa dulu namanya? Lapis 1, lapis 2 bilangnya. Lapis 1 itu yang pasti masuk, lapis 2 itu ya cadangannya mereka. Nah, tuh dapat tuh duit uang cukup lah buat bayar uang sekolah. Nah, itu tuh aku UMR lah tabung-tabungin. waktu itu, UMR DKI. Lumayan kan? Lumayan. Iya lumayan. Lumayan, Lu jadi struggling juga ya dari dulu berarti. strugglingnya parah. Jadi SMA itu dari sejak jadi atlet tuh SMP kelas 3 itu mulai bayar uang sekolah sendiri. Nah, makanya pas kuliah dia udah panik kan. Wah, berapa puluh Enggak, aku nggak berapa belas panik. juta Aku nggak nih. panik, tapi ngitung-ngitung. Nggak panik tapi ngitung kan ya umur segitu kita udah ngitung kan, kita udah yang ngitung kalkulasi. Nah dia tuh yang selalu nggak pernah sadar. Dan biasa, gue bisa. Anda tidak tahu saya yang hitung-hitung semuanya. Lu nggak butuh butuh ini aman. Jadi gue kan nggak mau melangkahi orang tuanya juga ya. Jadi kalau misalnya nyokapnya ngirimin atau gimana ya udah, cuman pokoknya kapanpun lu butuh, kalau nggak ada udah siap. tahu, udah siap, gue udah siapin gitu loh. Siap. Jadi di balik wanita yang cemerlang ada pria yang cermat. Ya. Dan ditakuti teman-temannya. Iyalah. Gue bukan Mau deketin saingan. dia. Anak-anak SMA. Ampun om. Anak-anak SMA ngeliat om Cina. Ker lagi. Gondrong lagi. Terus naik FX1. Oh ya, Force One waktu itu motor gua. Force One Z Fish Tek Air. tek 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 tek. Berisik banget. Gitu dan jadi gua yang selalu. Nah, sampai sekarang tuh dia berasa, wah, gue nggak pernah takut, ya Anda tidak pernah takut, saya yang hitung-hitung, saya nyiapin. Tapi bener kan aku nggak pernah pakai kan? Enak aja. Habis kuliah nggak pernah pakai kan? Hah? Abis kuliah mah nggak pernah pakai. Iyalah, habis kuliah dikawinin. Abis kuliah nggak, pas kuliah, pas masuk kuliah. Enggak, karena kan kamu dapat Nah, pas masuk jajan kuliah udah juga. enggak. Pas masuk Jadi, kuliah udah enggak. Dia kan dapat beasiswa juga Beasiswa tuh. dapat uang saku. Uang saku, asrama. Di Paramadina itu semuanya. Heeh. All in. Itu Kayak waktu Amrik. Bapak rektornya itu Bapak Gubernur sekarang. Iya. Mantap. Wah, Gitu. bersyukur Wah, lah. ceritanya banyak, Syukur. gitu. Kebuka juga kan dia. Padahal depan konselor baru kebuka. Kita dengerin aja dulu. Padahal belum ditanya. Udah bocor semua, bleh. Ya enggak, maksudnya enggak tahu gimana for some reason confidence dia itu membantu gua along the way ngelewatin yang kemarin itu. Iya. Ngelewatin. Cocok sih lo orang, saling melengkapi sih. Gitu. Ya karena aku bilang dari awal, gue nggak pernah khawatir sama duit. Pasti dicukupin, entah gimana, pasti dicukupin. Gue cuma takut sama anak Dan gue. dicukupi lewat saya masalahnya. Saya yang Tapi lu kan orang nyantai. Dia enggak berasa. Lu orang nyantai, lu perlu orang yang ngedorong tapi nggak kasih Iya. pressure gede. Jadi ya Iya. Gue kalau Iya. di pressure malah stres. Tapi Iya. kadang-kadang meskipun kadang-kadang butuh ya.
Iya, dia suka bilang, lu jangan Kenapa? pegang gue kencang-kencang, gue kayak pasir, kalau dipegang kencang-kencang ntar bocor dulu. Ingat banget gue bilang kayak gitu dia. Serius? Serius kamu yang bilang gitu. Cowok itu mesti dikasih space. Kalau kamu pegang pasir, coba kamu pegang pasir kencang-kencang. Ntar kan lama-lama dia keluar tuh gitu. Oke. Kamu bilang Saudara-saudara, ini pengaruh ini nih. Emang kamu yang bilang. Enggak, ngomongnya udah asik. Lancar, ngomongnya lancar gitu. Tambah ya, tambah. Konselor macam apa ini? Tambah Bu. Konselor macam apa ini? Ya konselor itu tugasnya kan membuka cerita. Nah, ini membantu ini. Membantu pekerjaan konselor jadi lebih mudah. Susah gak jadi istri konselor? Ya. Kan lu nggak bisa konseling sama dia kan berarti? Ya, susah-susah gampang. Ya gimana? Apa susahnya apa gampang ya? Susahnya apa ya? Susah. Susahnya apa? Gampangnya apa? Ya, ini bagus, pertanyaan bagus nih. Itu perlu dengar juga. Sama ini gak ada yang nanya ya. Aduh. Minumnya belum banyak sih, masih mikir jawabnya. Minum dulu. Enggak. Yang ngomongnya Tadi enak. udah minum. Iya. Susahnya apa ya? Ya susahnya susahnya nggak bisa ngomong. Oh kemarin bilang gini, susahnya kok Michael bisa ya gitu dengerin orang sehari sampai 4 gitu, nah itu kemarin bilang gitu. Masa itu cuma nggak susah gampang. Maksudnya begitu gimana sih? susah. Tunggu pertanyaannya gimana? Gua agak-agak. Gimana Rasanya jadi konselor? istri, gimana rasanya jadi istri kok Michael gitu. Iya, jadi ngerasanya tuh gua tuh gimana ya, susahnya tuh kayak gua salah melulu kadang-kadang rasanya gitu. Nah, gua mau ngomong ini, kok maksudnya gua ngerasa yang bener begini, tapi buat dia salah, buat gua jadi salah gitu kan. Jadi gua susah tuh di situnya, jadi sering berantem. Gua tahu di situ. karena lu menghadapi bukan cuma konselor yang nasehatin orang, lu juga menghadapi pendeta. Double. Gawat. Sarjana teologi, sarjana. Jadi tekanan Oke, batin. oke. Gue susah nih jawabnya nih. Kalau gue bilang salah nih, berarti bener gue mengaminkan bahwa dia. Kalau gue bilang bener, berarti gue membenarkan dia. Wah, susah juga sih. Tuh gimana ya? Mungkin memang apa ya? Dia akan lebih hati-hati kali. Yang lebih suka marahin siapa? Yang lebih suka dimarahin siapa? Lebih suka dimarahin. Tergantung. Yang siapa yang lebih suka marah? Kalau gini kan aku lebih suka marah. Oh kelihatan. Nah, ya kan? Kalau menurut lu siapa lebih suka marah? Ini juga. Enggak, gue. Oh ya. Iya, Oh, wow. Gua sih. Gue lebih Angel dominan. soalnya nurut-nurut. Iya, kalau gue tuh lebih marahnya ke anak-anak. Pelepasan. Nah, Iya, kemarin dia dengan anak-anak. Mana gue dimarahin? Misalnya gue keplak anjing gue, plak. terus anjingnya kemana dong? Anjingnya gigit gue. Ya adalah momen-momen begitulah. Momen-momen Oh, jadi- dimana gue pengen dia tuh kayak gimana ya, kayak gue gitu. Tapi udah gitu gue juga sadar, iya istri gue bukan gue. Gitu. Pengen jadi psikolog juga. Tapi susah loh. Iya. Ini bagus nih bahasan nih, karena kan kita sebagai kepala keluarga terus selalu Pengennya punya seragam. selalu punya apa ya? Impian sendiri. Sama sih. Gua rasa juga sama istri juga punya ekspektasi sendiri ke pasangannya. Cuman masalahnya karena leadnya di cowok, jadi lebih kelihatan apa ya? Ya cowok lebih dominan, lebih berasa punya ekspektasinya, lebih berasa pengen diturutin. Ya nggak sih? Emang kamu begitu? Ya, dia santai. Ada sih. Cuman ya aku nyantai, aku nggak, karena aku Tidak juga bukan memaksakan. aku juga bukan orang dominan kan. Hmm. Nah Michael Berarti lumayan Michael DC. dominan, dia lebih dominan. Jadi dia DC. Karena kan leadership dia biarpun kejebur kali ya Pak. Pokoknya dari dulu dia tuh Iya. selalu punya peran leadership. Tos. Lu juga ya? Iya. Iya. Tapi untungnya lu lebih muda dari dia 10 tahun. Coba kalau lu lebih Seumur. tua setahun atau seumuran, tertekan dia. Jadi lu masih kayak ngeliat dia, masih mandang dia, masih ingat jasa dia dengan motor. Kalau lu masih respect dia gitu kan. Jadi lu ini cocok Iya kalau lah. seumur kamu bisa yang kamu marah-marahin aku kali. Bisa gigit-gigit. Udah tabok gigit lagi.